Ini ada pertanyaan dari Erika.Paramita. Bagaimana caranya mengumpulkan 300 kali gaji dari usaha yang tidak tetap setiap bulannya? Nah, itu gimana Nah, tuh untuk teman-teman yang berusaha atau berwira swasta, Mas Mamat? ini menarik banget pertanyaannya. Jadi kan kalau ngomongin gaji itu karena hashtag pengabdi gajian tadi ya. Jadi tiap bulan pasti dapatnya. Nah, kalau pengusaha itu mungkin nggak harus dari penghasilan. Kalau misalkan dari omset kan bisa jadi berat banget gitu ya. Nah, gini aja. Kalau untuk teman-teman pengusaha, yang konstan setiap bulan itu apa? Yang rata-rata sama tiap bulan itu apa? Pasti pengeluaran kan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengusaha sudah tahu nih, penghasilan bulan ini bisa jadi 10 juta, bulan depan 5 juta, bulan depannya lagi 7 juta, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dihitung, pengeluarannya teman-teman itu ternyata cuma 3 juta atau cuma 5 juta lah. Jadi kalau pas penghasilan 5 juta berarti nggak ada sisa gitu kan. Pas penghasilan lebih dari 5 juta ada sisa. Nah, berarti diambil yang pas, nah, pas nanti 300 kalinya itu dihitung dari pengeluarannya teman-teman. Jadi bukan dari penghasilannya, dari pengeluaran. Kalau dari penghasilan kan bingung. Dihitung dari penghasilan tertinggi, berat banget. Dihitung dari penghasilan yang paling rendah, bisa jadi kurang dari pengeluaran gitu. Jadi dihitung dari pengeluarannya teman-teman aja. Gitu. Itu bisa seperti itu juga. Oke. Kak Mamat, aku jadi penasaran juga nih. Tadi Mamat bilang dari 300 kali gaji pengeluaran. Tapi kan kita kayak selalu akan ada kenaikan harga barang gitu kan. Apalagi yang Ya, baru-baru ini kayak ya BBM naik. Terus kan otomatis pengeluaran kita pun akan bengkak juga. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Apakah ketika misalnya harga-harga udah mulai naik, persiapan atau tabungan kita itu akan kita naikin juga? Atau gimana? ya. Kalau itu kan kita ngomongin inflasi ya. Nah, Mm-mm. ketika kita sudah ngitung pertama kali, kayak misalkan teman-teman yang baru lulus kuliah, terus kemudian baru bekerja, itu kemarin saya bikin postingannya. Kalau untuk yang baru bekerja, kerja sama apa, collab sama teman OTW Fire ya. Itu kalau yang baru lulus kerja, gimana ngitungnya kan gajinya masih kecil banget gitu kan. Nah, itu kami sarankan ngitungnya tuh 3 kali dari gaji dia saat itu. Jadi kalau baru pertama kali kerja, gajinya 5 juta, ngitungnya 300 kali 15 juta. Gede banget memang. Tapi itu nunjukin Iya. optimisme kalau yang baru pertama kali kerja itu akan bisa meningkatkan kemampuan dan meningkatkan gaji gitu kan. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan inflasi, kayak gimana gitu. Karena ini nggak tergantung sama gaji kita nggak naik-naik, inflasinya naik terus gitu ya. Nah, itu ngitungnya, saya sarankan minimal setahun sekali itu harus direview. Jadi setahun sekali itu harus direview, minimal banget ya setahun sekali, kalau bisa sebulan sekali direview. Jadi kelihatan, oh pengeluaran saya bulan ini ternyata sekian. Kalau misalkan mau pakai pengeluaran ya, kalau mau pakai gaji kan aman sebenarnya, gajinya itu harusnya sudah bisa nutup semua pengeluaran. Tapi kalau misalkan mau ngitungnya pakai pengeluaran, terus kemudian antisipasi inflasinya, minimal setahun sekali harus dihitung. Bener nggak nih pengeluaranku tahun ini masih sama kayak pengeluaranku tahun lalu? Kalau ternyata udah berbeda, berarti targetnya harus diadjust lagi. Gitu sih. Review yang penting. Oke. Wah, sip, sip, sip. Thank you, Mas. Ini kan tadi kita udah bahas mengenai dari sisi wirausaha. Nah, bagaimana Ya, kalau misalnya kita bahas dari sisi mungkin yang tadi Mas Mamat bilang, yang baru fresh grad. Terus juga ya, mungkin ya. untuk sobat investor di sini yang gajinya UMR. Nah, kalau seperti itu gimana, Mas? Ah, Apakah bisa terwujud dengan financial freedom tersebut? Nah, boleh dikasih kisi-kisinya nih, Mama. sini, sebenarnya di level apapun gitu ya, mau dia fresh grade, terus kemudian atau gajinya UMR, itu mencapai financial freedom itu bisa aja, tergantung niatnya gimana. Nah, kalau misalkan masih gaji UMR atau yang masih fresh grade kan, kalau untuk yang fresh grade terutama nih, gaji ketika pertama kali bekerja seharusnya adalah gaji yang paling kecil kan sepanjang hidupnya seharusnya. Kalau misalkan memang bisa konsisten bekerja dan meningkatkan kemampuan. Nah, untuk yang apa namanya UMR 4 juta gitu, saya bilang kalau misalkan untuk yang penghasilannya masih kecil, fokusnya itu sebenarnya ini kan untuk mencapai financial freedom kan dengan investasi. Nah, kalau misalkan Ya. memang mau mencapai financial freedom untuk yang gaji UMR atau yang baru apa namanya lulus, fokusnya itu jangan diinvestasi dulu. Investasi tetap harus dilakukan, tapi fokusnya adalah meningkatkan income. Nambah income-nya itu bagaimana caranya? Apakah dengan nambah skill, terus kemudian pindah kerja untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus, atau buka bisnis, atau ya cari side hustle yang
bisa menambah income. Jadi fokusnya itu harus di memperbesar income-nya dulu. Nah, sambil memperbesar income, pengeluarannya itu tetap dijaga. Jangan sampai ketika gajinya 4 juta, pengeluarannya 3,5 juta. Terus kemudian gajinya naik 5 juta, pengeluarannya jadi 4,5 juta. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa pengeluaran tetap di level 3,5 juta atau 3,7 juta lah, naik dikit. Nah, sisanya dimasukkan ke investasi. Buat apa? Biar membangun kebiasaan baik, kebiasaan investasi, untuk bisa nanti membangun si financial freedom-nya ini. Sejak gajinya kecil. Itu fokusnya seharusnya. Gitu. Betul. Betul, jadi nggak ada masalah ya, mau gajinya Nggak ada masalah. UMR, mau fresh grade, mau Betul. wirausaha, apapun itu sebenarnya dimulai dari niat dan bagaimana cara kita memanage-nya. Nah, soalnya mungkin banyak juga Betul, teman-teman betul. di sini sobat investor yang relate bahwa kayak dulu kayaknya waktu gaji masih UMR atau baru masuk kerja tuh kayak semua kebutuhan terpenuhi aja gitu. Tapi makin lama karir naik, penghasilan naik, loh kok malah jadi ada utang ya gitu. Itu juga bisa terjadi. Mungkin jawabannya adalah kurang baiknya dari manajemen tersebut. Jadi Benar. memang harus Betul. diciptakan habit-habit yang baik yang dimana harus bisa memanage presentasinya, direview kembali dan juga harus diinvestasikan. Nah, membangun habitnya itu yang harus dibiasakan ya, Mas ya. Betul, Benar betul, banget nih. betul. Itu ada catatan juga berarti ya kalau dari yang diomong, berarti ketika kita naik gaji gitu kan atau ada kenaikan dari penghasilan kita per bulannya, bukan kebutuhannya yang ditambah juga, tapi mereka tetap sesuai dengan sebelumnya. Kalau Betul. bisa kita tambah itu investasinya ya Mas Mamat ya, Investasinya. biar Betul, cepat betul. pensiun. Nggak mau kan ntar kerja sampai tua cuman buat bayar cicilan aja gitu. Iya, Betul, betul. betul, betul. Bener. Apalagi jangan sampai jadinya nanti kita punya anak, jadinya sandwich generation yang nerusin utang-utang Betul. kita gara-gara kita pas mudanya nggak bisa manage uang dan kita terlalu banyak pengeluaran daripada penghasilan. Mbak Dera Betul. sepertinya sudah banyak banget nih komen dari sobat investor. Aku senang banget melihat antusiasnya nih. Boleh dibacain salah satunya nih, Mbak Dera. Oke, aku bacain deh nih dari altea_id. Dia bilang, kenapa sih targetnya 300 kali gaji, Kak? Bisa di-share asal hitungnya dari mana? Mungkin Kang Awat bisa jawab. Kenapa 300 Tadi kali kan, gaji? Kenapa nggak ya 50 tadi aja tuh, deh? Gitu. tadi sempat saya jelaskan kan yang apa, the rule of 4% itu. Karena Hmm. untuk secara penelitian di Amerika itu, untuk apa tingkat return investasi itu cukup hanya 4%. Yang aman, stabil, dan tidak ada relatif risk free gitu 4%. Jadi kalau misalkan 4% ini, penghasilan 1 tahun diinvestasikan di instrumen yang 4%, terus kemudian kita ambil hanya 4%-nya saja, itu nanti bisa dipakai untuk biaya hidupnya. Ada kucing saya nih yang maaf ya. Nah, apa namanya, 300 kalinya itu diambil dari penghasilan setahun dibagi dengan 4%. Itu dapatnya 25 kali penghasilan tahunan. Yang mana 25 kali penghasilan tahunan itu adalah 300 kali penghasilan bulanan. Tapi di Indonesia, untungnya di Indonesia itu investasi yang returnnya lebih dari 4% itu banyak. Kayak obligasi pemerintah yang di secondary market ya, itu bisa dapat sampai 6%, 7% gitu. Kalau misalkan kita ambil 6%, nah saat penghasilan setahun dibagi 6%, butuhnya itu nggak sampai 300 kali gaji. Mungkin hanya sekitar 170 kalian. 175 atau 170 kali kalau saya nggak salah ya. Nah itu lebih kecil sebenarnya. Di Indonesia itu butuhnya lebih kecil. Gitu. Cuma memang ngumpulinnya itu nggak harus kita kumpulin sendiri semuanya. Kalau teman-teman punya JHT BPJS Ketenagakerjaan, pas resign dari kantor mau pindah ke tempat yang lain, jangan dicairin. Gitu. Banyak nih orang-orang yang resign dari kantor, terus kemudian JHT-nya dicairin, waktu diingetin nggak usah dicairin. Ini saya diserang banyak orang waktu itu. Saya bilang nggak usah dicairin JHT-nya, saya diserang. Itu kan hak saya, itu zalim kalau nggak boleh cair dan sebagainya. Padahal duit itu untuk dana pensiun nanti gitu sebenarnya, Iya, kalau mau betul. pensiun dini. Gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya untuk tidak dicairkan, lantas untuk teman-teman yang berwirausaha, itu mau nggak mau deh, Mas, kayaknya ya. Atau emang udah nggak ada rencana yang nggak akan mau masuk kantoran lagi gitu. Nah, ini saya juga tidak sependapat kalau misalkan ngomongnya mau dipakai usaha gitu ya.
Kecuali nih teman-teman memang tahu untuk mengelola dana ini di instrumen yang relatif aman dan return-nya lebih gede dibandingkan yang dikelola sama JHT-nya. Kalau alasannya dipakai Yap. usaha, itu sebenarnya sangat beresiko. Usaha itu kan beresiko tinggi. Ada resiko Yap. gagal, ya bisa potensi berhasil juga. Kalau misalkan memang usahanya itu sudah dijalankan ketika masih bekerja, JHT dicairkan untuk menambah modal usaha yang sudah berjalan, then that's fine. Tapi kalau misalkan baru resign, belum pernah usaha sama sekali, bilang ini dipakai buat usaha. Percaya deh, begitu JHT cair, pasti yang dibeli pertama kali adalah iPhone 14. Bukan usahanya dulu, saya yakin itu. Jadi kalau kayak gitu, Godaan ya. godaan, usahanya duitnya habis, usahanya belum jalan. Nah, di masa tua duit udah nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan memang mau usaha, harus dimulai dulu sebelum resign, Betul. sudah disiapkan, sudah jalan gitu. Jadi jangan alasan usaha Betul. buat Jadi cairin JHT. dananya bisa digunakan untuk ekspansi ya. Betul. Amat, kalau dananya untuk investasi justru. Karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya di JHT itu justru dananya nggak akan mungkin bertambah kan, kecuali emang ada pemasukan dari kantornya kan. Tapi kalau misalnya kita cairin terus kita pindahin ke investasi reksadana, apakah itu lebih menguntungkan buat kita atau gimana? Nah, JHT yang tidak dicairkan, setahu saya itu masih akan terus berkembang, tapi berkembangnya di instrumen yang dipilih oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalkan BPJS-nya pilih obligasi pemerintah yang rendah return-nya, ya akan berkembangnya sebesar itu aja gitu. Jadi nggak akan nambah lagi gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, reksadananya HPAM gitu kan, bagus gitu kinerjanya. Terus habis itu dicairkan JHT-nya, dimasukin reksadana, menurut saya akan jauh lebih bagus. Karena ada yang mengelola di situ. Gitu. Menurut saya gitu kalau misalkan teman-teman memang tahu ya. Iya, itu benar sekali Mas. Jadi aku sendiri secara tidak sengaja itu memperhatikan. Jadi dari kantor aku yang sebelumnya itu tidak aku cairkan. Terus aku tanpa sengaja ternyata loh kok berkembang gitu. Untuk sobat investor yang mungkin mengetahui mengenai Henan Putira Asset Management dan bisa membaca mengenai company profile kita, BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada investasi pada Henan Putira Asset Management. Jadi don't worry teman-teman, di sini kita memang sudah pada ahlinya, kita dikerjakan oleh profesional. Jadi teman-teman don't worry. Nah, kalau misalnya tadi Mas Muhammad bilang bahwa biasanya kalau misalnya investasi di Indonesia ini banyak sekali pilihannya yang bisa untuk mengalahkan inflasi. Salah satunya obligasi pemerintah. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, aduh beli obligasi pemerintah tuh di mana ya gitu. Nah, teman-teman don't worry bahwa kalau misalnya kita lihat lagi investasi, mungkin teman-teman nggak punya waktu banyak, terus teman-teman butuh yang safety, yang aman, yang sudah dikelola oleh profesional. Ini selain dari obligasi pemerintah, teman-teman juga bisa nih membeli reksadana pasar uang atau dengan reksadana pendapatan tetap yang dimana di sini bisa dicairkan kapan saja dan performance return-nya itu juga nggak kalah saing nih gitu. Jadi kalau misalnya obligasi pemerintah mungkin ada tenornya ya Mas Mamat ya, dalam tenor waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, tapi kalau misalnya reksadana bisa dicairkan anytime gitu. Gini Kak Caca ya, berarti kan tadi ya kalau misalnya Kak Mamat udah ngasih tahu kita harus mencapai 300 kali gaji kita untuk pensiun. Tapi kalau misalnya nih usia kita tuh ternyata udah 40 tahun, bisa nggak sih Kak Mamat kita finansial tuh? Terus cara ngaturnya gimana tuh? Iya, 40 tahun misalnya baru mau mulai investasi, nah itu gimana tuh Mas Mamat? Kabar buruknya, 40 tahun itu sebenarnya sudah terlalu tua untuk mulai investasi. Tapi kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat untuk berinvestasi gitu. Setuju banget. Kalau sudah 40 tahun, ya jangan mimpi untuk bisa pensiun umur 38 tahun, karena udah kelewat. Gitu kan. Udah lewat 2 tahun. Bisa mundur. Nah, gitu kan. Nah, kalau udah umur 40 tahun, mulai baru sadar nih, saya harus investasi, saya harus mulai membangun aset, ya berarti terima kenyataan bahwasanya mungkin saya baru akan bisa pensiun setelah umur 55 tahun. Ya pensiun seperti biasa gitu. Nah, apakah di umur 55 tahun itu sudah terlambat untuk mencapai financial freedom? Enggak.
usia harapan hidup kita itu sekarang jauh lebih panjang loh. Dulu mungkin hanya 60 tahun, terus kemudian naik 65. Sekarang usia harapan hidup orang Indonesia 73 tahun. Jadi dari 55 ke 73 itu ada 18 tahun kalau kita sehat terus gitu kan. Atau bahkan kita udah menemui beberapa kasus orang-orang tua kita itu sampai 80 tahun. Ada yang bahkan sampai 90 tahunan gitu. Ratu Elizabeth meninggal umur 90 something gitu kan ya, tapi di Inggris. Nah, kita ini harapannya semoga bisa sepanjang itu gitu kan. Jadi ya, kita nggak apa-apa kalau misalkan udah umur 40, kita tetap optimis berinvestasi gitu kan. Minimal sampai umur 55 tahun, ada 15 tahun. 15 tahun ini bisa kita investasi di reksadana saham, di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, kita kumpulkan, kita kelola biar aset kita berkembang. Ketika nanti kita pensiun, nah dana yang kita kembangkan ini bisa membantu dana pensiun kita, JHT segala macam yang ada gitu. Biar anak cucu kita nanti itu nggak perlu kayak yang nah aku minta uang mau jalan ke sini, mau bayar apa, nggak perlu minta uang ke anaknya, jadi bisa pakai uang kita sendiri gitu.